Salam sehat. Di video FTSE yang kedua, edisi Jumat 15 Maret 2024, di rebalancing FTSE Asia Pasifik X Japan. Ini sebuah laporan. Kelas balik ya, dimana rebalancing FTSE itu untuk large cap itu cuan masuk dalam yang di add, yang inclusion di sini disebut. Jadi cuan masuk di large cap, kemudian Adro dan MDKA itu di Dell, dia pindah ke mid cap, ya, dimasukkan ke mid cap, di mana di mid cap itu SCMA dihapus dari mid cap, dia menuju ke small cap. Untuk ADI, PTPP, RALS dan Wika itu di Dell di small cap. Di 3 konstruksi ya, ADI, PTPP, Wika. Nah, kemarin hari Jumat tanggal 15 Februari, RALS di gap down, ADI juga di gap down. Itu berkaitan karena kebetulan dia masuk ke bagian yang dihapus dari rebalancing FTSE. Nah, yang microcap kita abaikan karena nanti terlalu banyak saham malah nggak fokus. Nah, di hari pertama rebalancing, yaitu tanggal 16 ya. Ya, pokoknya hari Jumat ya. Oh, ini Sabtu ya. Sabtu, jadi rebalancing tanggal 16 ya. Oh, sebentar. Ya, pokoknya data ini ya. Data di hari pertama rebalancing FTSE itu cuan. Oh, sebentar ya, jadi mengingat sebentar. Ya, ini hari Jumat cuan naik sebesar 11%. Ya. Jadi ini sehari atau sebelum diumumkan ya. Jadi sebelum diumumkan ini keadaannya ya, di mana cuan naik 11% lebih, Adro 0,4% dan seterusnya. Nah, ini hari Jumat ya, data hari Jumat. Nah, setelah hari Senin, cuan ARA, sedangkan saham yang di Dell lainnya merah dan hijau tipis untuk SCMA, sedangkan RALS dan Wika di 0%. Jadi last price sama dengan preview price, di mana cuan ditambah bensinnya, yaitu volumenya itu 3 kategorinya. Sedangkan PTPP, ADI kategori 2, tapi minus karena di bawah terjun. Ya, itu. Kemudian langsung aja ya. Nah, langsung aja ke akhir dari rebalancing, di mana di sesi pertama itu valuasi di pasar reguler itu 5,1 triliun.
Kemudian di pre-closing valuasinya 9,8 T. Kemudian closing 16,3 triliun. Di mana closing di minus cukup dalam yaitu 1,4%. Di mana foreign net, jadi asing berjualan di 1,5 triliun. Jadi foreignnya, asingnya keluar. Nah ini gap down, jadi karena ada uang besar yang mau keluar atau mau keluar ya, karena kayak kasus cuan ini diguyur, jadi jual. Dimana cuan itu valuasinya 126 miliar. Nggak terlalu besar ya ukurannya balancing, tapi ya lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Nah, seperti RALS ini, RALS minus 15 ya, itu guyuran jadinya karena RALS di gap down sebesar 4,9% minus. Nah, akibat goncangan rebalancing di mana dana keluar masuk cukup besar, maka menghasilkan guncangan di saham, yaitu berupa gap up dan berupa gap down. Seperti KASA ini, itu di gap down minus 14%, ya, tepatnya 14,5. Cuan di gap down 12,1%, RALS 4,9%, AINS minus 3,1%, 4,3% minus ya, SCMA minus 3,9% dan seterusnya. Di mana posisi order book ya untuk KASA itu seperti ini, di mana last price berada di over. Demikian juga cuan, last price berada di over dengan vol cukup besar. Kemudian RALS, kalau RALS kebalik, ini last price di bid, kemudian SCMA last price di bid. Ya, ini MTK last price juga di bid, Mika demikian juga, AHAB demikian sama, ADI last price di bid, kemudian PTMP last price di bid tapi dengan perbandingan yang tidak menyolok, ya, hampir seimbang lah, nggak seperti ini kan. Last price-nya ada 31.000 lot, sedangkan di over hanya 12 lot, jadi kan kayak kebanting. Nah ini tabel rebalancing untuk rebalancing FTSE, di mana last price dalam bentuk persentase mengalami, bukan last price ya, persentase perubahan itu minus 15,3, itu untuk cuan, MDKA minus 3,78%, dan seterusnya. Nah, di sini RALS diguyur, ya. Kemudian ADRO juga diguyur.
Ya, pertama RAL sama ADRO ya, yang guyurannya cukup lumayan, di mana ADRO biasanya cuma ratusan miliar, di sini hampir mendekati setengah triliun. Ya, ini ratusan miliar, ini hampir setengah triliun atau 500-an miliar. Nah, ini cuan di gap down minus 12%, SMA minus 3,9%, RALS minus 4,9%, sedangkan ADI minus 2%. Nah, ini peristiwa kemarin hari Jumat, saya lewatin aja. Nah, ini cuan. Ini di gap down ya, dengan volume besar. KASA di gap down dengan volume besar. Artinya volumenya, tahu ada volume atau enggak, kecil-kecil ya. Ini ada kecil. Nah, tiba-tiba di closing keluar gelontoran, ya, diguyur. Maka mau nggak mau ya harga tergap down. RALS demikian juga, volumenya besar. AIMS, nah ini di gap down tapi dengan volume yang tidak cukup besar. Ini pengaruhnya apa? Ya, kita lihat hari Senin. SCMA di gap down dengan volume besar. Kemudian EMTK, ya, SMA dengan EMTK ini kayaknya satu grup, di gap down juga dengan volume besar. Terus ini ADI di gap down dengan volume besar. Nah, ini keadaan kemarin IHSG valuasinya 16,3 triliun. Ya. Ini akibat rebalancing. Kemudian ditutup di minus 1,4%. Ya, di akhir rebalancing sebelum hari Senin dieksekusi. Ya, ini keadaan global di mana merah mayoritas ya, kecuali ini indeks Prancis ya, tapi 0,04%. Lainnya merah. Ya, terus nah hari Jumat kemarin di mana US dollar di 15,6, 15.600 lebih. Kemudian timah masih naik ya, nikel turun, timah naik. Ya, koper ya, itu naik. Terus ini PAM atau CPO ya, naik 2%. Itu keadaan global komoditi maupun bursa saham dan yang lain. Ya, saya kira cukup itu ya, apalagi ya. Coba ya, saya kira cukup ya. Ya, saya kira cukup ya sebagai untuk menyimpan atau meninggalkan jejak digital. Jadi biar tidak lupa, bisa kita lihat lagi kalau kita menghadapi rebalancing di kemudian hari, dimana hari bulan Mei ya, itu ada rebalancing, yaitu rebalancing MSCI ya. Saya kira itu cukup. Salam sehat.